Orang yang karimun itu siapa? Nah gitu ya, itu pertanyaan itu dulu. Siapa karim itu siapa? Siapa sih orang yang mulia itu? Ai. Nah ini, di sini ada ai. Lanjut dulu ya. Jadi hamidul fi'ali. Jadi karim itu siapa sih gitu. Maka di sini ai hamidul fi'ali. Kenapa dibaca hamidu? Karena dia membadalkan karimun. Ya. Jadi karim itu hamidul fi'al. Yang terpuji perbuatannya. Itulah karim. Jadi karim itu maknanya hamidul fi'al. Yang terpuji perbuatannya. Nah, dipertegas lagi di sini. Siapa sih orang yang terpuji perbuatannya? Siapa sih orang yang karim itu? Siapa sih orang yang mulia itu yang tidak berbuat durhaka kepada Allah? Nah, maka di sini wahua man. Nah, gitu. Wahua man yukrimu nafsahu bittaqwa. Nah, sampai sini dulu ya. Jadi siapa sih karimun itu? Karimun itu ai hamidul fi'ali. Orang yang mulia itu adalah hamidul fi'ali. Terpuji perbuatannya. Siapa sih? Nah gitu kan. Wahua man. Nah ini huwanya domir munfasil. Bila di awal dia menjadi mubtada. Menjadi pokok kalimat. Jadi siapa sih? Dia adalah man. Orang yang. Nah, berarti ini mannya adalah isi mausul sebagai khobar. Sebagai penjelas pokok kalimat. Ya. Penjelas pokok kalimat dari huwa. Jadi dia adalah man. Orang yang. Begitu. Nah isi mausul itu butuh silah. Mana silahnya? Nah ini silahnya. Yukrimu. Nah ini yukrimu adalah fi'il mudhari ya. Maka fi'il madinya adalah akroma. Ini mazid satu. Ya. Mazid satu. Jadi huruf itu aslinya tiga ya. Ada fa fi'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il. Gitu. Ketika menjadi empat, maka disebut mazid satu. Begitu. Nanti ada babnya ya. Jadi mazid satu itu ada tiga bab. Bab yang pertama adalah fa'ala. Nah, bab yang kedua adalah fa'ala. Bab yang ketiganya adalah af'ala. Nah, ini bab yang ketiga. Af'ala yuf'ilu. Akroma yukrimu. Nah, ini. Maka ini dibacanya yukrimu. Ya. Yukrimu. Ini fi'il mudore. Nah, Sam, Alexer ya. Terima kasih Sam. Mudah-mudahan barokah. Jadi ini mazid satu namanya ya. Nanti sedikit-sedikit saya ulas juga tentang sorofnya ya. Oke, Ahmad, terima kasih. Jadi yukrimu ini fi'il madinya adalah akroma. Jadi memuliakan. Mana fa'ilnya? Ini domirnya huwa. Maka huwa itu sebagai fa'ilnya. Dia memuliakan. Nah, dianya siapa? Ini man. Nah itu. Karena tadi man itu isi mausul ya. Isi mausulnya sebagai khobar. Khobar itu penjelas pokok kalimat. Nah pokok kalimatnya ini huwa. Dia itu siapa? Karimun. Nah, siapa sih Karim itu gitu kan? Kita lagi membongkar siapa Karim itu. Ya, ma'asalloha. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nah gitu. Siapa sih Karim? Nah, gitu. Nah Karim itu siapa? Gitu kan? Huwa man. Dia adalah man. Orang yang yukrimu. Bu Ratu. Terima kasih Bu Ratu. Ya. Mudah-mudahan istiqomah dengerinya ya. Yukrimu. Dia memuliakan. Nah, maka memuliakan itu butuh objek. Butuh maf'ul. Nah, maf'ul itu dibacanya nasab. Maka dibaca nafsa. Tidak boleh nafsi, tidak boleh nafsu. Nafsa. Ya. Jadi kalau setelah fi'il, ingat rumusnya. Kalau setelah fi'il, itu tidak terjadi isim yang ngejer. Ingat itu.
Ya, paling tidak rofa atau nasab. Kalau rofa sebagai fa'il, kalau nasab sebagai maf'ul bih. Jadi ini yukrimu nafsa. Nah, itu jadi maf'ul bih. Maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi yukrimu nafsahu. Dia memuliakan dirinya. Begitu. Jadi yukrimu nafsahu bit taqwa. Nah itu. Binya huruf cer, at-taqwa majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Jadi ini kasrohnya di sini tidak ada ya. Kenapa? Karena akhirannya huruf ilat. Kalau huruf ilat itu menelan harokat. Nah, istilahnya begitu ya. Menelan harokat. Jadi cukup dibaca bit taqwa. Tidak boleh bit taqwayi. Nah itu. Jadi kasrohnya muqaddar. Begitu ya. Jadi cukup dibaca bit taqwa. Jadi bi huruf cer, at-taqwa, majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Begitu. Jadi siapa orang yang mulia itu? Siapa orang yang hamidul fi'al, yang terpuji perbuatannya? Wahua, dia adalah, nah gitu. Man, orang yang yukrimu, dia memuliakan nafsahu terhadap dirinya. Dengan cara apa? Bittaqwa. Nah begitu. Jadi dia memuliakan dirinya dengan cara bittaqwa. Nah gitu. Jadi dia memuliakan dirinya, bukan membuat rendah dirinya. Caranya gimana? Bittaqwa. Nah, kita sudah kenal takwa ya. Takwa itu melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Apa yang diperintah dikerjakan dan apa yang dilarang ditinggalkan. Semua perintah Allah mengandung kebaikan dan semua larangan Allah mengandung kerusakan. Nah gitu. Makanya dia memuliakan dirinya dengan cara bertakwa. Dengan cara menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu berarti dia memuliakan dirinya. Dan itulah yang disebut karimun, orang yang mulia. Orang yang mulia tidak bermaksiat kepada Allah. Orang yang mulia tidak mendurhakai Allah. Nah, gitu. Jadi kalau kita pengen mulia di sisi Allah, maka jadilah pribadi yang hamidul fi'al. Apa itu hamidul fi'al? Terpuji perbuatannya. Begitu. Ya. Bagaimana caranya agar dia terpuji perbuatannya? Jadilah orang yang memuliakan dirinya. Jadi diri kita harus dimuliakan dengan cara bittaqwa. Begitu. Ada satu ayat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, itu ya. Jadi ketika kita pengen dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, maka kita harus masuk programnya Allah. Apa itu programnya Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu. Pertama kita masuk menjadi orang yang beriman. Kemudian masuk jadi orang yang berilmu. Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi ketika kita beriman dan berilmu, itu masuk ke programnya Allah, orang-orang yang diangkat derajatnya. Jadi kalau kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah, jadilah kita orang yang beriman dan berilmu. Orang satu kampung ingin merendahkannya, ketika kita masuk kategori beriman dan berilmu, tidak bisa. Karena Allah sudah berjanji untuk mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah begitu. Makanya dia bisa memuliakan dirinya dengan ilmunya. Dia bisa bertakwa, tahu larangan dan tahu perintah karena berilmu. Begitu. Jadi masuklah kita ke programnya Allah yang disebut dengan program beriman dan berilmu.
pasti Allah angkat. Itu sudah menjadi janjinya Allah. Allah tidak akan merendahkan orang yang beriman dan berilmu. Itu satu pasang ya. Berilmu tanpa beriman nggak bisa. Beriman tanpa berilmu pun nggak bisa. Jadi keduanya paket. Jadi beriman dan berilmu itu baru Allah angkat. Nah begitu ya. Jadi balik lagi di sini, siapa sih orang yang tidak bermaksiat kepada Allah? Siapa sih orang yang tidak mendurhakai Allah? Adalah karimun, orang yang mulia. Gitu. Siapa orang yang mulia? Itu hamidul fi'ali, orang yang terpuji perbuatannya. Nah, siapa dia? Wahua, dia adalah man yukrimu nafsahu bit taqwa. Ini baru satu ya. Nah, jadi orang yang memuliakan dirinya dengan bertakwa. Nah, begitu. Jadi muliakan diri kita dengan menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Oke, kita sapa dulu. Live jam berapa Ustadz? Ini Abdul Ghani bertanya. Live mulai jam 5.30 ya. Tadi agak telat dikit ya. Telat berapa menit gitu. Oke, jadi live-nya jam 5.30. Cuman Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat. Lanjut Pak Ustadz. Oke, kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Saya ulang dikit ya, saya ulang dikit. An Yahya bni Mu'adzin tadi ya, saya ulang dikit. Nah, jadi dari Yahya, Yahya tuh siapa? Yahya tuh anak Mu'adz, begitu, anak laki-laki Mu'adz. Evi. Terima kasih Evi. Ya. Radhiyallahu anhu, ma'asallaha karimun. Nah itu, jadi apa tadi? Tidak, ma itu tidaklah, aso bermaksiat. Boleh juga tidak mendurhakai kepada Allah. Siapa karimun? Nah ini fa'il ya, fa'ilnya simpen di belakang. Maf'ul bihnya disimpan di depan. Ini yang disebut dengan maf'ul bih muqaddam. Begitu. Siapa sih orang yang karim itu, yang mulia itu? Di sini dijelaskan ai hamidul fi'ali. Ya. Hamidul fi'ali itu adalah terpujinya perilaku ya, perbuatannya. Bu Neni, terima kasih. Oke. Siapa dia? Wahua, orang yang yukrimu nafsahu bittaqwa. Oke, jadi dia memuliakan dirinya dengan cara bertakwa, dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke. Kemudian di sini ada wabil ihtirosi anil ma'asi. Ini wawonya atop. Kemudian bi-nya adalah huruf cer. Al-ihtirosi. Nah, ini al-ihtirosi ini bentuk masdar. Ya. Bentuk masdar dari fiilnya ihtarosa. Ini mazid 2. Ya. Nah, sorobnya ini mazid 2. Mazid 2 itu babnya ada 5. Ya, babnya ada 5. Jadi ihtarosa ini ifta'ala, bab ketiga. Ya. Jadi ifta'ala bentuk masdarnya itu ifta'ala yafta'ilu ifti'alun. Maka ini dibaca ihtirosun. Karena dimasuki al, tidak boleh bertanwin. Maka dibaca ihtirosu. Karena dimasuki bi, huruf cer, maka dibaca majrur. Jadi wabil ihtirosi. Nah begitu. Wabil ihtirosi. Jadi ihtirosi, fi'il madinya ihtarosa. Ifta'ala. Nah ini bab ketiga ya. Bab ketiga. Jadi ini mazid 2. Mana mazidnya? Alif sebelum fafiil dan ta setelah fafiil. Ifta'ala. Ihtarosa. Nah, ihtarosa, yahtarisu, ihtirosun. Begitu ya. Jadi wabil ihtirosi anil ma'asi. Annya huruf cer, al ma'asi majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Begitu. Dan ini wawonya atof. Coba kita lihat persis sama maktuf alaihnya. Bit taqwa bil ihtirosi. Ya, kenapa tidak begini? Bit
taqwa wal ihtirosi. Tapi wabil ihtirosi. Ini sama persis. Bil ihtirosi jir majrur, bit taqwa pun jir majrur. Padahal boleh ya. Artinya begini, ketika kita baca yukrimu nafsahu bit taqwa wal ihtirosi boleh. Tetapi kenapa enggak seperti itu kalimatnya? Ini artinya sama ya. Sama. Kualitasnya itu sama gitu. Bu Ai, terima kasih. Kualitasnya itu sama. Jadi memuliakan dirinya dengan cara bertakwa dan dengan cara, nah begitu mengartikannya. Dan dengan cara ihtirosi anil ma'asi. Wabil ihtirosi anil ma'asi. Dan menjaga dari kemaksiatan. Gitu. Menjaga itu berat ya. Lebih berat. Memelihara itu. Itu lebih berat ya. Artinya begini, ada satu istilah membangun rumah itu susah juga berat. Tapi menjaganya, memeliharanya lebih berat lagi ya begitu ya. Jadi wabil ihtirosi anil ma'asi. Ya. Dan menjaga dari al-ma'asi. An itu maknanya menghindar ya. Lari darinya gitu. An itu. Jadi pertama untuk memuliakan diri itu Anto Wijoyo kali ya. Anto, makasih Pak Anto. Mudah-mudahan barokah. Ya. Jadi untuk memuliakan diri itu dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan takwa. Dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian yang keduanya dengan cara memelihara diri. Memelihara diri dari kemaksiatan. Gitu. Memelihara diri dari kemaksiatan. Maksiat itu lawan dari taat. Ya. Taat itu lawannya maksiat. Jadi kalau kita menjalankan perintah, itu taat. Kalau kita meninggalkan perintah, itu maksiat. Jadi maksiat itu apa? Apapun yang melanggar perintah. Syafi'il Huda, terima kasih ya. Fanos Fahmi, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan barokah. Nah gitu. Anil ma'asi. Jadi menjaga diri, memelihara diri dari kemaksiatan. Dan ingat ya, waktu kemarin sudah dibahas bahwa maksiat itu merusak tatanan manusia yang sudah Allah beri, yaitu kesehatan yang sempurna dan rizki yang baik. Ketika seseorang bermaksiat, itu merusak. Ya. Makanya di sini ada satu trik ya, satu cara untuk mengetahui bahwa kita masuk kategori ihtirosi anil ma'asi. Menjaga diri dari kemaksiatan. Nah, maka yang harus kita pahami betul adalah dua sikap. Yang pertama adalah sikap sabar. Dan yang kedua adalah sikap ridho, menerima. Gitu. Pertama adalah sabar. Ya. Fa'idha tamma sobruka. Apabila sabarmu telah sempurna. Nah begitu. Tamma ridoka. Tamma ridoka. Dan telah sempurna pula keridoanmu. Nah itu. Maka Allah akan memberikan ja'aka fana'uka. Itu. Maka kefanaanmu pasti datang kepadamu. Maknanya perubahan pasti datang kepadamu. Perubahan seperti apa? Fayasiru al-kulu indaka toyiban. Jadi al-kulu semua indaka yang ada di sisimu toyiban, membaik. Nah itu. Jadi kalau kita sabar kita sempurna, ridho kita sempurna, maka kefanaan itu akan datang kepada kita. Kefanaan yang dimaksud itu perubahan. Perubahan seperti apa? Fajasiru al-kulu indaka toyiban. Perubahan yang dimaksud di sini adalah semua yang ada di sisimu
Toyiban, menjadi baik. Nah, itu barometer ya. Barometer dari memelihara diri dari maksiat. Jadi kuncinya dua. Apa itu? Sempurnakan kesabaranmu, sempurnakan ridomu. Ridho itu menerima ya. Sikap menerima. Sikap menerima apapun pemberian Allah. Itu yang menyebabkan kita tidak akan durhaka kepada Allah. Sabar. Sabar juga menyebabkan seseorang menjadi tidak durhaka kepada Allah. Maka sempurnakan itu. Sabar dan ridhonya. Bagaimana tahu bahwa sabar dan ridho itu telah sempurna pada diri kita? Perubahan yang ada di sekitar kita. Jadi perubahan yang ada di sekitar kita itulah yang memberitahu kita bahwa kesabaran kita, sikap ridho kita telah memulai sempurna. Begitu. Apa yang ada di sekitar kita? Rizki, anak, istri, pekerjaan, kesehatan. Kalau membaik, itu berarti sikap sabar kita, sikap ridho kita itu mulai sempurna. Jaga itu. Ini yang disebut dengan wabil ikhtirosi anil ma'asi. Jadi bisa menjaga diri dari hal-hal maksiat. Oke, Ama, makasih ya. Gitu. Jadi saya ulang, seseorang akan menjadi mulia, karimun, tidak akan bermaksiat kepada Allah, tidak durhaka kepada Allah. Ama fit ya, Ama fit, terima kasih. Tidak akan bermaksiat kepada Allah, dia menjadi orang yang mulia. Siapa itu karimun? Hamidul fi'al, yang terpuji perbuatannya. Siapa dia? Wahuaman. Dia adalah orang yang yukrimu nafsahu, memuliakan dirinya. Jadi memuliakan dirinya. Dirinya dibuat mulia dengan cara bitakwa, wabil ikhtirosi anil ma'asi. Dua cara untuk memuliakan diri ya. Agar diri kita menjadi mulia di sisi Allah dan mulia pula di sisi manusia. Maka caranya cuma dua, bitakwa wabil ikhtirosi anil ma'asi. Dan ini bisa diraih untuk mengetahuinya bahwa kita sudah mulai menjaga diri dari maksiat atau mulai bertakwa, termasuk yukrimu nafsahu, termasuk memuliakan dirinya, itu dengan dua hal tadi. Yang pertama, belajar sempurnakan kesabaranmu. Yang kedua, belajar untuk sempurnakan sifat menerimamu, ridho. Ridho dengan ketetapan Allah. Ketika dua sikap itu sudah mulai sempurna, maka akan terasa pada diri kita, yaitu fayasirul kullu indaka toyiban. Apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di sisi kita, itu membaik. Itu salah satu buktinya. Untuk mengukur diri kita bahwa diri kita itu sudah mulai yukrimu nafsahu, memuliakan dirinya. Gitu. Junaidi, Junaidi. Oke, terima kasih Junaidi. Gitu. Jadi memuliakan diri dengan cara bertakwa dan dengan cara menjaga diri dari maksiat itu bisa diketahui dengan dua sikapnya. Aris Kopi, terima kasih. Asep Sirgar, oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan istiqomah. Hadir terus ya, insya Allah. Begitu. Kustono, oke, Kustono. Terima kasih ya, mudah-mudahan barokah. Lanjut ya, jadi siapa sih orang yang mulia itu? Orang mulia itu adalah orang yang ma'asalloha. Orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Orang yang tidak mendurhakai Allah. Itulah orang yang mulia. Siapa orang yang mulia? Hamidul fi'al. Orang yang terpuji perbuatannya. Siapa dia? Wa huwa man yukrimu nafsahu. Dia adalah orang yang yukrimu. Orang yang memuliakan dirinya dengan cara bitakwa. Wabil ikhtirosi anil ma'asi. Jadi dengan cara menjalankan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang, dan menjaga diri. Menjaga diri dari maksiat. Nah, prakteknya dengan dua cara tadi.
belajar untuk menyempurnakan kesabaran, dan belajar untuk bisa sikap ridho. Keduanya akan ketahuan hasilnya dari fayasiru al-kulu indaka toyiban, yaitu tahu bahwa kita sudah mulai sabar, kita sudah mulai menerima ridho, itu dari perkembangan yang ada di sekitar kita. Yang ada di sisi kita mulai toyiban, membaik. Nah, begitu ya. Abdul Ghani, terima kasih. Itu ya. Jadi itulah karimun, orang yang mulia. Nah, kemudian yang berikutnya, wala asarod dunya. Wala asarod dunya. Nah, ini wawanya atau laknya nafi. Asaro. Asaro ini fi'il madi. Ya. Fi'il madi. Asaro. Fa'ilnya huwa. Ad-dunya maf'ul bih. Jadi, wala asarod dunya. Dan dia tidak memilih dunia. Dia tidak memilih dunia. Wala asarod dunia. Dan dia tidak memilih dunia. Apa yang dimaksud dengan memilih dunia? Ai. La qaddamaha. Itu. La qaddamaha. Ini pakai tasdid ya. Qaddamaha. La-nya nafi. Qaddama fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Haknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Haknya kembali ke ad-dunya. Jadi kalau dunya itu mu'anas ya, ingat ya. Dunya itu perempuan. Makanya nanti pada hari kiamat digambarkan bahwa dunya itu seorang nenek tua yang baunya busuk. Itu. Tapi di sini dunya itu indah, cantik gitu ya. Banyak orang yang tergoda gitu. Tapi nanti di yaumul kiamah itu dunia itu Allah tampakkan, Allah gambarkan seperti nenek tua yang baunya busuk. Banyak penyakitnya ya. Kustono, terima kasih ya. Itulah dunia ya, nanti digambarkan oleh Allah seperti itu. Makanya wala asarod dunia ya. Ya. Dan dia tidak memilih dunia gitu ya. Apa yang dimaksud dengan memilih dunia? Ai la qaddamaha. Qaddama tadi fi'il madi, fa'ilnya huwa ya. Dia tidak mendahulukannya. Kustono, terima kasih, mudah-mudahan barokah Kustono. Syafi Yahya ya. Syafi Yahya juga terima kasih. Kustono, terima kasih ya, mudah-mudahan barokah selalu. La qaddamaha wala faddolaha. Ya. Wala faddolaha. Dan dia tidak mengutamakannya. Tidak mengistimewakannya. Nyanya kembali ke ad-dunya. Domir mutasil ini kembalinya ke dunia. Ya. Jadi wala faddola. Faddola fi'il madi, fa'ilnya huwa. Haknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Ini sebagai objeknya. Dan dia tidak mengutamakannya. Tidak mengistimewakannya. Ya. Alal akhirati. Atas akhirat. Nah ini. Alanya huruf jar. Al akhirati majrur yang dijirkan dengan kasroh. Jadi dia tidak memilih dunia, maknanya tidak mendahulukan dunia dan tidak pula mengistimewakan dunia atas akhirat. Siapa itu? Nah gitu kan. Siapa itu? Hakimun. Nah ini dibaca hakimun, ini rofa sebagai fa'il. Fa'il dari asaro. Fa'il dari ini ya, semua ini tadi ya. Nah, ini maknanya qaddama faddola gitu. Jadi fa'il dari asaro itu adalah hakimun. Siapa hakimun? Orang yang bijaksana. Gitu. Jadi siapa sih orang yang bijaksana itu? Orang yang bijaksana itu wala asarod dunya. La qaddamaha wala faddolaha alal akhirati. Itulah hakimun. Itulah orang yang bijaksana. Ya. Beda dengan orang kafir. Orang kafir itu malah memilih dunia ya. Memilih dunia.
bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, itu bukan hakim. Ya, kalau hakim itu dia adalah wala atharod dunya. Dia tidak memilih dunia. Apa yang dimaksud tidak memilih dunia? Ai laqaddamaha. Dia tidak mendahulukan dunia. Wala faddolaha. Dan dia tidak mengistimewakan dunia alal akhirati. Atas akhirat. Ya, ada satu kalimat yang saya suka dari sebuah pembicaraan gitu ya. Ada satu kalimat seperti ini. Ketika kita membelakangi cahaya, maka bayangan ada di depan kita. Dan kita selalu mengejar bayangan itu. Tapi kalau kita menghadap cahaya, maka bayangan itu di belakang kita, mengikuti kita. Apa itu artinya? Dunia. Kalau kita menghadap sumber cahaya, yaitu Allah, maka bayangan itu ada di belakang kita dan mengikuti kita. Artinya apa? Dunia akan mengikuti kita. Tapi kalau kita membelakangi cahaya, maka bayangan ada di depan kita. Dan kita akan mengejar-ngejar bayangan. Berarti kita akan mengejar-mengejar dunia. Tapi kalau kita menghadap Allah, konsentrasi kepada Allah, maka dunia itulah yang akan mengejar kita. Ingat ya, ini bagus sekali ini. Kalimat yang cukup bisa dipahami ya. Jadi kalau kita membelakangi cahaya, maka bayangan kita ada di depan. Sehingga kemanapun kita pergi, bayangan itu selalu di depan. Artinya kita mengejar-mengejar dunia. Dan dikejar dunia semakin lari. Tetapi coba kita menghadap cahaya. Maka bayangan itu ada di belakang kita. Itu simbol ya. Jadi kalau kita menghadap Allah, kita memilih Allah, maka dunia itu akan mengikut. Nah, itu. Makanya hakimun, orang yang bijaksana itu, wala atharod dunya. Dia tidak memilih dunia. Dia menghadap Allah. Dia menghadap sumbernya cahaya. Sehingga bayangan itu ada di belakangnya. Sehingga dunia itu yang mengejarnya. Ya, coba kita sekarang alihkan cara berpikirnya ya. Kita lebih konsentrasi kepada Allah. Nah, itu. Kustono, terima kasih ya. Mudah-mudahan barokah. Itulah orang yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana wala asarod dunya, tidak mengejar bayangan. Dia tidak memilih dunia. Dia konsentrasi kepada Allah. Dia menghadap sumbernya cahaya. Sehingga bayangan itu ada di belakang. Sehingga dunia itu ada di belakang dan mengejar kita. Ya, terima kasih ya tadi ya. Sahabat tadi. Oke. Hafiz ya, Hafiz Dani. Oke, terima kasih Hafiz Dani. Mudah-mudahan barokah. Jadi wala atharod dunya. Ridallah. Terima kasih ya ridallah. Mudah-mudahan Allah ridho ya. Ridallah, terima kasih. Ya. Wala atharod dunya. Ya, orang yang bijaksana dia tidak memilih dunia. Ai laqaddamaha. Dia tidak mengutamakan dunia. Tidak mendahulukan urusan dunia. Wala faddolaha. Dan dia tidak mengistimewakannya. Tidak mengistimewakan dunia alal akhirati. Atas akhirat. Begitu ya. Itulah hakimun. Nah, maka di dalam tafsirnya di sini ada ai musibun fi af'alihi. Musibun. Nah, musibun ini menafsirkan hakimun, membadalkan hakimun ya. Membadalkan hakimun. Musibun. Musibun fi af'alihi. Musibun itu orang yang benar. Orang yang benar fi af'alihi, di dalam perbuatannya. Itu musibun ya. Oke, kita sapa dulu ya. Alhamdulillah ini istiqomah bergabungnya. Oke. Apa ini? Syuhada ya. Lanjut Ustaz.
kemudian Gus mengikuti live. Oke, Abdul. Oke, kita lanjut dulu ya, lanjut dulu. Fa, oke, terima kasih Fa. Ya, jadi siapa sih hakimun itu, gitu kan? Siapa sih hakimun itu? Oh tadi minta di lugot ya, tapi kita pakai bahasa Indonesia ya, biar semuanya mengerti begitu kan. Jadi dari depan ya, saya ulangi dari depan. An huruf jer, Yahya, majrur, yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Ibni badal dari Yahya. Wa huwa mudof, muadzin mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Radiyallahu anhu ini adalah kalimat i'tiradiyah. Maknya huruf nafi, aso, fi'il madi, Allah maf'ul bih muqaddam yang dinasabkan dengan fathah. Karimun fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Ini ai adalah huruf tafsiriyah. Hamidu ini badal dari karimun ya. Hamidu. Makanya dibaca rofa ya. Hamidu badal dari karimun wa huwa mudhof. Al-fi'ali mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Wawonya halia, huwanya domir munfasil sebagai mubtada. Man isi mausul sebagai khobar. Ya. Kemudian yukrimu fi'il mudhore dengan fa'ilnya huwa. Ya, huwanya kembali ke man ya ke sini. Oke. Jadi yukrimu fi'il mudhore dengan fa'ilnya huwa, nafsa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Yukrimu nafsahu sebagai silah mausul dari man. Begitu. Terus bit taqwa binya huruf jer, at-taqwa majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Wa huruf atof bi huruf jer, al-ihtirasi majrur yang dijerkan dengan kasroh. An huruf jer, al-ma'asi majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Wa-nya huruf atof, la-nya nafi, asaro fi'il madi. Ad-dunya maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah muqaddar. Kemudian ini ai huruf tafsiriyah, la-nya nafi, qaddama fi'il madi, fa'ilnya huwa, hanya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Wa huruf atof la-nya nafi, faddola fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, hanya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Ala huruf jer al-akhirati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah baru di sini fa'ilnya hakimun. Hakimun ini fa'il dari asaro. Ya, berarti fa'il dari huwa tadi di sini. Fa'il juga dari faddola di sini. Ya, tapi tadi saya sebut karena ini tafsirnya ya. Oke, jadi hakimun adalah fa'il dari lafad asaro yang dirofakan dengan domah yang bertanwin begitu. Oke. Jadi kalau diartikan an Yahya dari Yahya. Yahya itu siapa? Ibni Muadzin, anak laki-laki dari Muadz radhiyallahu anhu. Ma'asallaha tidak bermaksiat kepada Allah, tidak mendurhakai Allah. Siapa? Karimun, orang yang mulia. Nah, siapa sih orang yang mulia itu? Ai hamidul fi'ali, terpuji perbuatannya. Hamidul fi'ali, jadi sangat terpuji perbuatannya. Siapa dia? Wahuwa, dia adalah man, orang yang yukrimu, memuliakan nafsahu dirinya. Bitakwa dengan cara bertakwa, menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Ingat ya, tadi ada 2 program yang Allah tawarkan kepada kita. Ketika kita masuk dalam programnya Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Apa itu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yaitu beriman dan berilmu. Orang ketika beriman, kemudian berilmu, itu pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Ridha Allah, ya terima kasih ridha Allah. Gitu. Jadi kalau kita pengen memuliakan diri kita, maka itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Wabil ihtirasi anil ma'asi.
Spend, terima kasih banyak spend ya. Wabil ikhtirosi anil ma'asi, dan menjaga diri dari kemaksiatan. Nah, ini bisa diraih dengan cara kita masuk programnya Allah. Apa tadi programnya Allah? Dua yang Allah tawarkan. Jadi siapa yang beriman, siapa yang berilmu, pasti diangkat oleh Allah. Dan keduanya harus satu paket. Beriman tanpa berilmu tidak bisa. Berilmu tanpa iman pun tidak bisa. Jadi dua-duanya harus satu paket. Dia beriman dan dia juga berilmu. Maka Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Begitu ya. Jadi itulah orang yang mulia. Orang yang mulia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Dia selalu memuliakan dirinya. Tidak pernah merendahkan dirinya. Tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat dirinya menjadi rendah di sisi Allah dan rendah di sisi manusia. Jadi tidak itu. Dia selalu memuliakan dirinya dengan takwa dan dengan menjaga dari hal-hal yang maksiat. Itu yang disebut memuliakan dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk ya, gitu. Termasuk orang-orang yang memuliakan dirinya. Dan ingat tadi, dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kesabaranmu dan yang kedua adalah ridhomu. Ketika kesabaran kita sudah sempurna, ya, kemudian ridho kita juga sudah sempurna, maka akan terlihat pada diri kita. Apa itu? Ja'aka fana'uka. Kefanaanmu pasti datang kepadamu. Bagaimana taunya? Fayasiru al-kullu indaka thayyiban. Jadi apa yang ada di sisimu membaik. Ya, rizkinya membaik, kesehatannya membaik, ketaatannya semakin membaik. Istri dan anak pun semakin membaik. Itu satu bukti bahwa kita ridhonya, kemudian sabarnya sudah mulai mendekati kesempurnaan, begitu ya. Oke, kemudian yang kedua, wala asarod dunya. Wala asarod dunya. Dan dia tidak memilih dunia. Gitu. Apa yang dimaksud asaro, tidak memilih dunia itu? Nah, siapa sih yang tidak memilih dunia atas akhirat itu? Adalah hakimun, orang yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana itu dia tidak memilih dunia. Wala asarod dunya. Ya, dia tidak memilih dunia. Dia tahu persis bahwa dunia itu faniyatun. Bahwa dunia itu rusak. Dia akan memilih yang awet. Apa itu yang awet? Akhirat. Kalau kita disodorkan dua barang, satu barang yang cepat rusak, satu barang yang awet, maka orang yang cerdas memilih barang yang awet. Begitu. Jadi ketika kita disodorkan dunia dan akhirat, maka kita harusnya lebih memilih akhirat. Makanya orang yang hakimun, yang bijaksana, wala asarod dunya. Dia tidak memilih dunia. Ai la qaddamaha. Dia tidak mengutamakan dunia. Wala faddolaha. Dan dia tidak mengistimewakan dunia. Ya, dia tidak mendahulukan urusan dunianya. Tetapi dia mendahulukan urusan akhiratnya. Alal akhirati. Jadi dia tidak mendahulukan dunia atas akhirat. Dia tidak mengistimewakan dunia atas akhirat. Itulah hakimun. Orang yang bijaksana. Begitu ya. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang tidak memilih dunia. Begitu ya. Tapi ingat, dunia itu mazru'atul akhirat. Dunia itu tempat bercocok tanam. Nanti panennya di akhirat. Makanya Allah bimbing. Jadi ikuti agar diri kita menjadi mulia. Itu yukrimu nafsahu. Jadi tidak langkahnya salah. Ya. Hakimun itu siapa? Musibun fi af'alihi. Orang yang benar di dalam perbuatannya. Kemudian di sini dikit lagi. Wahuwa man. Dan dia adalah, dianya siapa? Hakimun. Nah, dia adalah man. Nah, ini huwanya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Maka khobarnya adalah man, isim mausul sebagai khobar. Ingat ya, kalau isim mausul itu sifatnya umum.
Jadi siapapun bisa menduduki ini. Yang penting silahnya itu ada pada diri kita. Silahnya ada pada diri kita. Jadi man, orang yang yamna'u. Yamna'u ini fi'il mudore. Fa'ilnya adalah huwa, kembali ke man. Maka depannya dibaca maf'ul bi. Nafsa. Nah itu, ini maf'ul bi. Nafsa wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Minnya huruf jar, mukholafati. Nah, mukholafati yang dijerkan dengan kasroh. Kalau dibaca mukholafati tidak bertanwin, maka dia bisa menjadi mudof. Maka depannya dibaca mudof ilaih, akli. Gitu. Mudof ilaih itu ngejer ya. Akli. Mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Kemudian dia bisa jadi mudof. Aklihi. Nah begitu. Jadi min mukholafati aklihi baru as-salimi. Nah ini as-salimi ini naat. Kenapa dibaca ngejer? Ini naat dari akli. Jadi akalnya yang sehat, akalnya yang selamat, begitu ya. Maka di sini pakai yang artinya. Nah ini as-salimi pakai al ya. Sedangkan akli nggak pakai al. Boleh. Kenapa? Karena ini idofa. Idofa itu sudah ma'rifat. Kata majemuk itu sudah ma'rifah. Jadi boleh pakai as-salimu. Ya. Naatnya boleh pakai as-salimi. Begitu. Ya, jadi mana khobarnya? Yamna'u nafsahu min mukholafati aklihis salimi. Ini khobar dari huwa. Huwanya kembali ke hakimun. Nah, jadi siapa sih orang yang bijaksana itu? Musibun fi af'alihi. Orang yang benar di dalam perilakunya. Orang yang benar di dalam perbuatannya. Wahua, dia adalah man, orang yang yamna'u. Dia mampu mencegah. Gitu. Mampu mencegah nafsahu terhadap nafsunya. Min mukholafati aklihi salim. Dari sikap berbeda akalnya yang sehat. Begitu. Jadi kalau ada hal yang berbeda dengan akal yang sehat, dia mampu mencegahnya. Gitu. Oh ini enggak pas nih menurut akal sehat. Dia mampu mencegahnya. Itulah hakim. Kayak tadi tawarannya. Dunia itu rusak. Akhirat itu awet. Nah orang yang akalnya sehat, dia akan memilih yang tidak rusak. Begitu. Makanya di sini orang yang bijaksana itu adalah huwa man yamna'u nafsahu min mukholafati aklihi salimi. Begitu. Jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang mampu mencegah dirinya atau mencegah nafsunya dari hal yang berbeda akal sehatnya. Jadi kalau menurut akal sehat, oh ini gak bener ini, dia gak ambil gitu ya. Nah, ini yang rusak. Ini yang awet. Nah, akal sehat juga berpikir, oh ini harus yang awet yang kita ambil. Nah gitu. Makanya orang yang bijaksana, dia tidak memilih dunia atas akhirat. Artinya tidak mengistimewakan urusan dunia daripada akhirat. Begitu ya. Baltu sinulal hayatan dunia itu sikap orang kafir. Jadi sikap orang kafir itu memilih dunia, baltu firunal hayatad dunia. Nah, mudah-mudahan kita enggak itu ya. Demikian makalah yang ke-7. Makalah yang ke-7 dari bab kedua ya. Nah, ini sudah selesai. Oke, kita sapa dulu sebelum saya ulang. Oke. Alhamdulillah Umi ya, Umi Su juga sudah ikut ngaji, Bang Jack, Bang Jen. Bang Jen, oke, kemudian Ibnu Ibnu siapa ini? Bahar. Oke, Ibnu Bahar juga sudah gabung. Kemudian khobar wahwa apa itu tadi? Kecepatan ya, maaf belum kebaca. Andi, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Oke, jadi saya ulang baca ya. Ulang baca makalah yang ke-7 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu. An Yahya bin Mu'adzin radhiyallahu anhu
ma asallaha karimun ai hamidul fi'ali wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa wa bil iftirasi anil ma'asi wala asarod dunya ai la qaddamaha wala faddolaha alal akhirati karim hakimun maaf ai musibun fi af'alihi wa huwa man yamna'u nafsahu min mukholafati aklihis salimi. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah. Ya, saya artikan dulu untuk meringkas. Mudah-mudahan kalau ada yang ketinggalan bisa diperbaiki ya. Wal maqolatus sabi'ah, ini adalah maqolah yang ketujuh. An Yahya dari Yahya, kemudian Ibni Mu'adzin. Yahya ini adalah anak laki-laki dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Ma'asallaha, tidak bermaksiat kepada Allah, tidak mendurhakai kepada Allah. Karimun, orang yang mulia. Siapa itu karimun? Ai hamidul fi'ali, orang yang terpuji perbuatannya. Siapa dia? Wahua, dia adalah man, orang yang yukrimu nafsahu, memuliakan dirinya dengan cara bittaqwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Wabil ikhtirasi anil ma'asi, dan memelihara diri dari kemaksiatan. Wala asarod dunya, dan tidak memilih dunia. Apa yang dimaksud? Ai la qaddamaha, dia tidak mendahulukan urusan dunia. Wala faddolaha, dan pula dia tidak mengutamakan dunia, mengistimewakan dunia alal akhirati, atas akhirat. Siapa itu? Hakimun, orang yang bijaksana. Siapa itu hakimun? Ai musibun fi af'alihi, adalah orang yang benar di dalam perbuatannya. Wahua, siapa dia? Dia adalah man yamna'u. Dia adalah orang yang yamna'u, dia mampu mencegah nafsahu, nafsunya, atau boleh diartikan mencegah dirinya min mukholafati aklihi salim, dari berbedanya akalnya yang sehat, begitu. Jadi ketika tidak sesuai dengan akal sehatnya, dia tidak melakukannya, dia mampu menahan diri, begitu ya. Dunia adalah yang rusak, akhirat yang awet. Secara akal sehat dia pasti memilih yang awet. Nah, begitu. Demikian, mudah-mudahan manfaat untuk live hari ini ya. Mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah sehingga kita bisa ditolong oleh Allah untuk menjalankan nasihat ini. Amir Sakib ya. Amir Sakib, terima kasih. Mudah-mudahan barokah gitu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan. Allah tolong kita untuk bisa menjalankan nasihat yang ada dalam kitab ini. Oke, kita tutup ya. Saya doakan mudah-mudahan selalu istiqomah dan tetap istiqomah. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kefahaman. Kita tutup dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah bergabung ikut ngaji. Mudah-mudahan istiqomah selalu. Saya mohon maaf bila belum kesapa ya. Saya pengen menyapa semua, tapi kadang terlalu cepat jalannya juga, jadi saya ketinggalan ya menyebutnya. Mudah-mudahan bisa memberikan tambah kefahaman kita ya. Amin. Saya tutup live ini, mudah-mudahan kita dikasihkan keberkahan oleh Allah. Dan nanti kita ketemu lagi hari Senin pagi ya. Tapi insya Allah kalau nanti malam, ya maksudnya malam hari ada waktu, mungkin saya live juga atau sore gitu. Mudah-mudahan ya, ini tinggal milih waktu nih, masih ada kesibukan lain. Kita tutup live ini, mudah-mudahan barokah selalu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.